Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang kita rasakan selama ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Anak-anakku, kita jumpa lagi dalam bimbingan dan konseling klasikal kali ini dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya. Bagaimana etika pergaulan dengan teman sebaya? Apa itu teman sebaya? Untuk itu, kita berdoa terlebih dahulu agar materi layanan bimbingan dan konseling klasikal kali ini Allah lancarkan, Allah mudahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian masih tetap setia mengikuti bimbingan dan konseling klasikal SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Selamat mengikuti. Adapun tujuan layanan adalah agar peserta didik dapat memahami pengertian etika pergaulan, agar peserta didik memahami cara untuk menjaga persahabatan, agar peserta didik dapat memahami beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Apa ya pengertian teman sebaya? Teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya seperti teman sekolah atau mungkin teman tetangga kita. Membina hubungan yang baik antar sesama teman merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Dalam beberapa kasus, retaknya hubungan persahabatan atau pertemanan dipicu oleh rasa egois. Perasaan ini tidak memandang status sosial. Dia akan merasuki setiap hubungan yang dijalin dan setiap manusia, baik hubungan secara individu maupun kelompok. Lalu apa ya pengertian etika pergaulan? Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam bergaul yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesopanan, norma adat, hukum, ataupun norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat. Pergaulan remaja adalah konteks sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun dalam perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggota tidak dilandasi oleh moral agama atau melecehkan norma-norma yang ada di masyarakat. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia itu sendiri, yaitu kebutuhan sosial. Seperti 1. Kebutuhan akan pengakuan sosial. 2. Kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih.
3. Kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan. 4. Kebutuhan akan kebebasan. 5. Kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Adapun cara untuk membina hubungan yang baik atau pergaulan dengan teman sesama yang baik, yang pertama, belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai. Tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak, sesama suku atau tidak sesama suku. Semuanya ingin dihargai secara proporsional. Misalnya, apabila dalam diskusi di sekolah teman kalian memberi pendapat, maka kita mesti mendengarkan dan menghargai pendapat teman kita. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap atau mau memahami mengerti teman kita. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang yang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. 4. Mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaan artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. 5. Mau memberikan motivasi. Dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah atau musibah. Yang keenam, tidak berjanda keterlaluan. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. 8. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu memberi apresiasi ketika sahabat kita berprestasi. 9. Tidak menyepelekan teman atau bersifat posesif atau menjadi pelindung. 10. Berkata terus terang atau jujur dalam suatu keadaan dengan penuh sopan, dengan penuh pengertian, dan tidak boleh berkata kasar. Apa saja unsur etika yang diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya? Yang pertama, anak-anakku, dalam memilih teman, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok-kelompok kalian. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. 5. Jadikanlah sikap solidaritas semua
di antara teman-teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan. Misalnya, apabila ada teman yang mau melakukan tawuran, kalian diajak, maka pahami itu, kemudian kalian ada rasa solidaritas yang akan kalian sampaikan, tetapi tentunya dengan memahamkan bahwa tawuran itu tidak baik. Lalu ada solusi yang terbaik, yaitu bermusyawarah. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda, kelompok kalian semua sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas Bapak dan Ibu guru yang belum selesai, kemudian dalam pergaulan, dalam berteman. Kalian mungkin punya rasa suka dengan teman, itu boleh saja. Akan tetapi artinya rasa suka teman lawan jenis, maka saling mengingatkan. Apabila teman kita saling memotivasi untuk suatu kebaikan, maka insya Allah teman-teman kalian pun selanjutnya akan menjadi teman-teman yang baik. Teman-teman yang memotivasi kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Anak-anakku, untuk pertemuan layanan bimbingan dan konseling klasikal kali ini, Bunda cukupkan. Terima kasih anak-anakku. Salam sehat, salam bahagia, tetaplah bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.